Perkenalkan, nama saya Saharani Putra Priya. Di sini saya akan membuat video tentang penyuluhan bahaya abu vulkanik. Jadi kita saksikan. Selamat pagi Mama, Adik. Pagi kakak. Perkenalkan, saya Saharani Putri Aprilia. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Indek. Jadi kedatangan saya di sini untuk melakukan penyuluhan tentang abu vulkanik. Sebelumnya, apakah saya bisa untuk buat video untuk melakukan penyuluhan? Kalau begitu boleh kita kenalan mungkin dari adik, namanya siapa? Kalau mama, iya, juga mama. Jadi kan saya datang di sini untuk melakukan penyuluhan tentang abu vulkanik atau mungkin bahaya abu vulkanik. Sebelumnya Mama dengan Adik sudah tahu apa itu abu vulkanik? Baik Adik. Jadi abu vulkanik itu tuh adalah partikel halus yang dihasilkan dari letusan gunung berapi, seperti yang sekarang sedang terjadi, letusan gunung Mewotoggi. Abu ini terdiri dari pecahan batu, mineral, dan juga kaca vulkanik yang sangat kecil dan ringan, sehingga terbawa jauh dari daerah yang bukan dari pusat letusan. Jadi kita sampai dari letusan bisa kena sampai kita di sini. Abu vulkanik itu tuh seperti debu, tetapi memiliki sifat yang lebih tajam dan dapat membahayakan kesehatan serta merusak lingkungan. Itu pengertian dari abu vulkanik. Setelah itu di sini juga ada dampak dari abu vulkanik. Dampak yang pertama itu jadi paparan dari abu vulkanik itu dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Yang pertama itu ada iritasi mata, menyebabkan mata perih, merah, dan berair. Yang kedua itu gangguan pernafasan seperti batuk, sesak nafas, asma, atau mungkin adik atau mama ada gangguan asma, atau setelah itu hingga infeksi saluran nafas atau yang kita sebut yang biasa kita sebut dengan ISPA. Setelah itu ada juga iritasi kulit. Biasanya kan gatal-gatal, kemerahan kalau misalnya memang tidak cocok dengan abu vulkanik, itu biasanya kan terjadi seperti itu. Dan juga ada gangguan pada sistem pencernaan. Kalau misalnya partikel abu itu kena di makanan, kita makan kan bisa mengganggu pencernaan kita, kayak kita menyeret. Jadi itu dampak dari terkena paparan abu vulkanik. Yang ketiga
ada dampak buruk dari abu vulkanik itu. Yang pertama itu tutup pintu, jendela, ventilasi biar abu yang dari luar tidak masuk, yang tidak masuk ke dalam. Gunakan masker saat berada di luar ruangan, minimal masker kain 2 lapis, ya kayak masker medis begitu. Gunakan pelindung mata seperti kacamata. Kalau ada yang berkendara mungkin kan harus gunakan masker, kacamata, sarung tangan. Jangan menggosok mata kalau gatal kan. Jangan, kalau misalnya kena jangan dulu menggosok, tapi kita cuci tangan dulu baru kita gosok ya. Pastikan minum air dan makanannya itu yang terlindung dari abu vulkanik. Maksudnya makanannya itu makanan yang kita masak sendiri saja, tidak usah beli yang di luar-luar. Ini itu pemilihan dari saya. Setelah ini nanti saya akan ajarkan cara mencuci tangan dengan menggunakan masker yang benar. Berapa menit? 3. Jadi mama saya akan mau Jadi mama saya kan mau memperagakan cuci tangan. Apakah saya bisa ke dapur atau ke tempat untuk cuci tangan? Saya pakai 3. Ya. Pertama ya kita menyalakan air tangan. Di tangan di air mengalir, saya pakai sabun. Kotak seperti ini. Ketika sabar air kenapa ngalir terus? Itu. Iya. Balik terus ke sela-sela jari seperti ini. Ujung-ujung kuku. Ini buat seperti ini. Barat seperti ini. Ini. Dari itu baru kita bilas. Setelah itu kita keringkan. Kalau ada handuk pakai handuk, kalau ini kan mereka mama menyediakan tisu. Tuh 2, 3. Jadi mama adik setelah yang sudah saya jelaskan dan saya ajarkan tadi, apakah ada pertanyaan? Ya. Apa dampak abu vulkanik terhadap kesehatan? Yang
pertama itu tuh ada iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Misalkan abu, kita misalnya kayak kita keluar tapi kita tidak menggunakan masker, tidak menggunakan kacamata, apalagi jaket pelindung, itu kan bisa kayak dia terjadi iritasi di mata, mata merah, gatal, ya kita hirup sampai ke tenggorokan sakit, sesak nafas kita. Terus Apa dia lagi? bagaimana abu vulkanik dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya? Yang boleh Pak. Yang mana itu? 3. Bagaimana abu vulkanik dapat mempengaruhi lingkungan dan ekosistem? Biasanya itu dia mengubah pH tanah. Kan bisa kita lihat tuh adek yang tanah kita yang coklat nih sebelum terkena kemarin, dia jadi sekarang jadi warna abu-abu. Dia kayak gersang, dia kayak abu warna abu yang kayak gersang, dan itu dia sangat merusak itu ekosistem tanah. Terus dia juga mengurangi kualitas air, dan dia juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hewan. Kayak kita bisa lihat ini tanaman sekarang kan semuanya jadi rusak karena abu ya. Jadi dia kayak sangat-sangat mengganggu. Bagaimana abu vulkanik dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan dan transportasi? Kalau itu tuh aja berarti kayak kita sekarang bandara ini, bandara kita kan ditutup ya, didilai semua penerbangannya sampai kapan nanti dibuka kita juga kurang tahu ya. Tapi kita bisa lihat dari sekarang bandara kan ditutup, semuanya total ditutup. Terakhir, apa langkah-langkah yang bisa kami ambil untuk mengurangi dampak abu vulkanik? Yang pertama itu adik keluar rumah menggunakan masker, kacamata, pelindung diri, jaket mungkin. Yang kedua juga kalau misalnya kita di rumah, terakhir, apakah ada langkah-langkah yang dapat kami ambil untuk mengurangi dampak abu vulkanik? yang pertama itu adik kalau keluar gunakan masker, kacamata, pelindung diri kayak jaket. Kalau bisa mungkin kaos kaki juga. Nah, terus yang kedua kalau dalam rumah tutup pintu, ventilasi, jendela. Jadi kan dia tidak masuk ke dalam karena itu sangat berpengaruh tuh pada yang ketiga itu mengurangi pembelian makanan di luar. Kayak lebih baik kita masak sendiri saja makanan itu, karena kalau misalnya kita beli di luar kan
pintu-pintu warung atau apa gitu kan terbuka. Saya tidak tahu ya, mungkin dia masuk ke dalam makanan-makanan itu kan juga terkontaminasi seperti itu. Itu adik. Berapa menit? Baik adik, apakah dari penjelasan tadi sudah dimengerti? Sudah mau mengerti mama? Jadi kalau bisa apakah saya bisa mengevaluasi adik sejauh mana adik mengetahui tentang bahaya abu vulkanis? Silakan. Jadi mulai sekarang keluarnya harus pakai masker. Ya, Terus kalau misalnya kamu terus pakai pos tangan, kasih mata, ya, sakit. Terus kurang-kurang beli makanan yang baru, lebih baik masak sendiri. ya. Terus baru pulang dari luar harus cuci tangan. Ya benar sekali. Sudah sih. Ya, oke, baik adik, mama terima kasih sudah mendengarkan penyuluhan tentang bahaya. Terima kasih mama dan adik sudah mau mendengarkan penyuluhan tentang bahaya vulkanik dari saya. Jadi sebelum saya mengakhiri ini, saya mau bagikan masker ke mama dengan adik. Nah, ini untuk dibaca. Nanti usahakan maskernya tidak dipakai terbalik ya. Ini yang belakang ini belakangnya. Baik, sudah mama adik, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin kembali ke kampus. Ya, Ya, terima kasih.